Nah, sekarang Nikita Mirzani sudah di dalam. Ya, mudah-mudahan dia sehat-sehat saja. Nah, saya info ya, saya info. Hasil gelar laporan saya terhadap Nikita Mirzani hari Kamis diputuskan sudah dan segera mereka datang ke Polda Metro di tahanan untuk memeriksa dia. Tapi sudah 99% naik sidik. Karena tinggal pemeriksaan dia sekali doang. Gelar sudah. Setelah itu gelar dan tersangka. Siapapun yang menghalang-halangi, gua akan sikat. Karena dia harus jadi tersangka. Clear. Saya memaafkan dia, tapi saya tidak melupakan perbuatannya. Dia harus dihukum. Selesai urusan dia 20 tahun ancaman hukuman dengan Reza Gladys, maka urusan dengan saya lanjut. Tentang persoalan Oki, saya sudah bilang, tolong periksa Oki. Dia sudah tunjuk pengacaranya Adinda Sunan Kalijaga. Saya minta fair periksa Dr. Oki. Kenapa ada pembicaraan dia dengan Reza Gladys? Yang ketiga, kenapa Reza Gladys mau membayar 4 miliar? Ada apa dengan produk dia? Overclaim dan lain-lain dan lain-lain. Ketika produk dijual tidak sesuai dengan kecantikan. Bayangin, kalau yang dijual itu sekian juta, terus yang diisi air doang, dibilang ini untuk apa namanya suntik kromosom. Bayangin, apa itu tidak melakukan kejahatan? Belum lagi yang disampaikan oleh Dokter Tompi, teman saya. Dia ngomong di medsos bahwa hati-hati orang yang overclaim nih para ibu-ibu ini nih. Hati-hati kalian ini. Disuntik kromosom. Apa kata Dokter Tompi? Tidak ada yang namanya cairan memutihkan orang. Gak ada. Yang ada itu paling bening orang air isinya. Maka kalau Anda berkulit hitam masukinnya udah kelihatan bening lah orang air. Kira-kira gitu. Belum lagi overclaim, belum lagi hidroquinone, belum lagi mercury. Saya udah tahu betul kan ini klien saya semua. Jadi kalau ternyata mereka ini ada masalah, ya, mereka memperkaya diri dari produk kecantikan tapi mengorbankan rakyat, terjadi kejahatan, proses. Jadi dokter Oki harus diproses. Dari dokter Oki akan kelihatan. Begitu juga dengan dokter detektif. Kenapa dia melakukan review? Berwenang nggak dia mereview obat-obat? Yang berwenang tuh BP POM, dia berwenang. Ini ada apa? Jadi saya ada geng to geng. Ya, dokter detektif joinnya ini. Kemudian Reza Gladys ini. Nikita ini. Tapi mereka supaya kalian tahu, Richard Lee ya, kalau benar Richard Lee dari hatinya masuk Islam, saya ucapkan selamat ya, selamat bergabung di keimanan yang baru Richard. Saya udah telepon 2 hari yang lalu, Ustadz, saya sebut Ustadz juga lah, adik saya Dery Sulaiman. Saya tanya, Adinda, udah benarkah Dokter Richard Lee ini memeluk Islam? Sudah bang, doakan aja. Dan saya lihat kemarin dia sudah tanda tangani form bahwa dia benar memeluk Islam. Tapi istrinya belum. Ya sudah kita doakan saja. Kita doakan saja. Tapi apapun cerita di balik ini semua, kalau klinik kecantikan ini tidak diberesi, produknya benar, cara penanganannya benar, bayangin orang bayar puluhan juta. Ya, kromosom itu bisa 15 juta. Kalau yang dimasukkan cuma air putih doang, apa enggak penyakit yang datang? Jadi orang sedang gila-gila nih, laser muka lah, laser. Nggak ada. Dokter Tompi bilang nggak ada laser muka. Nih kayak si Nuriati nih. Ada hitam-hitam gini dikit. Di laser nggak bakal hilang juga. Dicari aja obat. Wardah ke. Itu yang betul. Enggak, ini serius nih buat ibu-ibu sama mak-mak ini. Nih Bu Eli nih, paling rajin nih. Muka ini yang sampai benang begini merah-merah. Namanya dikasih. Nih, coba kalian. Kalian ambil alat, terus kalian pergi taruh lama-lama di dekat api, terus kalian ginikan, pasti merah muka kalian. Bu, jangankan hilang hitamnya, bisa terbakar lagi. Itu tadi. Jadi logika ini sekarang terbuka gitu loh. Ini anak saya nih, dokter Echa, si Echa ini. Tiap minggu bulan, wah suntik sana. Itu juga kok nggak hilang-hilang. Cuma saya senyum aja, namanya dia perempuan. Cuma sekarang hati-hati, hati-hati. Kenapa ribut antara mereka? Kenapa? Ada apa sampai setor asal uang tutup mulut Nikita Mirzani bayar 4 miliar. Saya dengar lagi ada satu lagi klinik kecantikan yang sedang dikerjai setor 15 miliar. Gila aman. Karena merugikan semua. Makanya kalau mereka jualan produk terus kemudian bermasalah dengan orang lain, idealnya
proses semuanya. Reza Gladys panggil, Oki panggil, BP POM yang ke depan. Begitu. Ya, silakan Azhari. Iya, izin Bang, soal penangguhan penahanan dari NM seperti apa Bang? Tanggapannya Bang? Kalau menurut saya, kalau menurut saya, NM tidak mungkin ditangguhkan kalau penjaminnya Loli. Bagaimana mungkin si Loli menjadi penjamin ibunya sementara dia masih di bawah umur? Kan nggak logis. Emang boleh kalau anak-anak di bawah umur? Kan nggak boleh kan? Belum cakap. Udah Untuk disikat bang. dirinya sendiri dia belum bisa, bagaimana dengan orang lain? Makanya saya bilang, jangan ketika enak dilulu buat suka-suka. Kemarin, oh anak saya anak-anak di bawah umur, dia hamil, terus dia aborsi. Saya sebagai ibu kecewa. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu, Nikita Mirzani bilang, gua hamil 3 bulan. Terus siapa bapaknya? Nggak usah saya bilang sama kalian. Yang penting ini berkah buat gua. Kok berkah? Coba saya dagang kamu. Nggak dia ngomong di dalam live dia. Saya sekarang hamil loh 3 bulan. Siapa bapaknya? Nggak usah dibilang. Dibilangin juga dia nggak mau urus kok. Ini berkah buat gua. Di satu sisi dia mengatakan Loli hamil. Dia marah. Tapi dia hamil tidak jelas siapa suaminya. Diumumkan. Jadi menurut saya sampaikan kepada kalian ya. Loli itu dengan saya hampir 24 jam ketika dia lari dari safe house. Loli di samping dia tidak cakap dan tidak cukup umur, dia juga belum yakin dia bisa damai dengan ibunya. Karena sampai dengan NM ditahan di Polda Metro 3 hari lalu, Loli belum satu rumah dengan dia. Makanya Loli akan kami ambil tindakan hukum. Tadi pagi saya udah ngomong sama Martin. Cuma timingnya saya lagi kita atur karena saya lagi di luar kota. Makanya saya bilang ada kesempatan ini, Ananda Loli, kamu dengarin ngomong Om. Kamu ngomong yang jujur sebelum semuanya menjadi tambah rame karena ada laporan untuk kamu. Itu saja pesan dari saya. Jadi untuk NM saya yakin nggak bisa ditangguhkan. Pertama, ancaman hukuman 20 tahun. Yang kedua, perilaku dia selama ini. Sejak dia ditahan kan berkurang medsos yang maki-maki orang kan. Bayangin, bilangin saya ini dibilang kura-kura ninja lah. Dibilang saya kodok buduk lah. Bayangin itu. Semua dibilanginnya. Apa yang nggak dibilangnya manusia? Dia paling ganteng lah, paling cantik dia menurut dia. Jadi untuk NM, saya kira ini untuk ditangguhkan itu sudah berat. Tidak mungkin. Dan dan menurut saya ya, NM ketika di tahanan sekarang ya mengoreksi diri, berbaik-baik. Mudah-mudahan dia menjadi sadar. Ini bulan Ramadan. Begitu saja. Oke? Jadi begini, Loli memiliki maaf, NM Nikita memiliki 3 orang anak. Oke, satu perempuan, 2 laki-laki. Saya sampai hari ini tidak tahu siapa ayah Loli, siapa ayah yang 2 lagi. Coba dulu beritahu saya, siapa ayah Loli, siapa ayah anaknya yang 1 lagi dengan yang 1 lagi 3. Kok kayaknya beda-beda bapaknya ini, bingung juga saya. Tapi saya tidak menuduh ya, itu terserah dia. Nah pertanyaannya, selama ini anak ini bayi apa enggak? Enggak kan? Sudah besar juga. Bisa diasuh lah. Kemudian Vanessa Angel, dia punya baby, dia nyusui di penjara. Kemudian Zarima Mirapsur, Ratu Ekstasi, hamil di penjara. Apa masalah? Ya, saya yakin Nikita Mirzani sudah memaklumi perbuatan dia itu berisiko untuk dia dan anaknya. Tetapi dengan pertimbangan yang kalian sampaikan tadi, apakah anak itu akan menjadi alasan kuat untuk dia ditangguhkan? Menurut saya tidak. Saya orang pertama yang ngomong ya, 2 minggu yang lalu, saya yakin kalau Nikita Mirzani diperiksa tanggal 3 Maret ditahan. Itu kata-kata saya. Dan benar ditahan. Ya, kalau dia kalau dia berbagi takjil, berbagi sembako di bulan Ramadan, itu sah-sah saja.
Bagus itu niatnya itu. Nah, tetapi apakah dengan berbagi takjil, berbagi uang Ramadan atau sembako Ramadan bisa membuat dia menjadi ditangguhkan? Saya kira nggak ada hubungannya. Ya kalau dia berbagi memperhatikan kehidupan luar, baguslah. Sadar dia berarti kan. Tapi kalau dia sekarang di dalam masih hura-hura, justru itu yang bahaya. Memang kamu tahu nggak apa arti tahanan itu? Untuk menertibkan dia di situ. Lapas lembaga pemasyarakatan. Dia diajari bersosialisasi. Itu namanya sih. Jadi dia diberi efek jerah. Lu itu jangan terlalu di luaran, jangan terlalu ini ya, terlalu pergi sana pergi dulu, tertib dulu. Kira-kira begitu. Jadi ada pembinaan di dalam. Yang bahaya kalau dia sudah di dalam dibina, tidak mau dibina, itu yang bahaya. Jadi dia kalau dia dengan di dalam sekarang ingat dia berbagi rezeki, bagus. Kata Faisal bagus itu sama Saddam. Supaya dibantu bila perlu dikirim ke IKFAI Wisu ini sembakonya. Jadi begini, logika hukumnya nggak masuk. Logika hukumnya nggak masuk. Kalau dia memberi sumbangan di luar bulan Ramadan dan lain-lain itu tidak akan berpengaruh bagi penahanan. Tapi memperbaiki pribadi dan jiwanya, saya kira itu baik. Itu baik. Kita eh, appreciate, saya hargai. Kalau itu dia lakukan, ada kehimbauan dari dia untuk membantu orang-orang selama Ramadan, duafa dan lain sebagainya. Itu bagus. Saya kira itu bagus. Nah, saya stressing point dari adik saya Fitri Salhuteru. Dia bilang, mana ya kalian yang selama ini dukung-dukung NM? Muncul dong, jangan diam terus karena gua selama ini yang bantu dia di Banten gitu. Ya saya juga sedih, makanya saya bilang Dokter Oki, lu kemana aja? Ya, makanya saya bilang Oki periksa. Sekali lagi Oki periksa. Itu, itu yang saya sampaikan. Oke, silakan yang lain. Jangan Bang, ini dikit bang, terus. bang, dikit bang. Yang soal Laura bang, Siapa mungkin ini? untuk Gio bang dari Kumparan. Nah, Bang, mau menegaskan aja bang, berarti itu laporannya nanti rencananya terkait keterangan palsu ya bang. Dan siapa? itu kapan Siapa? eh, terhadap Laura bang. No, Nah terus aborsi, aborsi, bukan keterangan palsu. Perbuatan aborsi dari Loli sesuai dengan pengakuan dia. Loli mengaku 10 kali berhubungan badan dengan Fadel. Loli mengaku hamil tanggal 9 Mei 2024 dan dia video call dengan Fadel sambil makan obat untuk melakukan aborsi. Itu di BAP dia. Maka terkait dengan kekerasan seksual anak di bawah umur itu memang ada tindak pidana 15 tahun maksimal. Tapi untuk aborsi itu beresiko 4 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau Fadel dikenakan dengan kekerasan seksual dan menyuruh atau mengetahui melakukan aborsi, maka yang aborsi siapa? Kan nggak mungkin Fadel yang aborsi, dia laki-laki. Yang aborsi kan si Loli. Nah, kita lihat secara undang-undang, Loli bisa dijerat melakukan aborsi meskipun dia anak di bawah umur. Ancaman hukumannya 4 tahun. Ini yang mau kami laporkan. Begitu. kapan bang? Mungkin bang rencana laporannya apa memberi waktu Loli untuk berdiskusi dengan abang dulu atau gimana bang? Ya, sudah Loli nggak mesti diskusi sama saya. Loli kan sudah di tempat yang lain. Fadel, Martin, Bintang, sama Pak Umar udah koordinasi. Kemungkinan pulang dari Medan ini saya akan kami bertemu dan kita akan buat laporan. Oke, saya tidak berwenang untuk mengatakan terlibat atau tidak terlibat. Tetapi yang saya katakan bahwa ada rekaman pembicaraan Dokter Oki dengan Dokter Reza Gladis yang kira-kira yang membuat pesan bahwa kita duga something gitu. Nah, jadi tidak elok juga kalau ini tidak diperiksa. Oki. Kemudian saya tahu Oki, saya tahu Reza Gladis.
Saya tahu Richard Lee, karena ini klien-klien saya dulu semua ini. Saya tahu. Maka menurut saya terkait dengan pertemuan Adinda Sunan Kalijaga, ini adik saya ini, ya, dan dia jadi kuasa hukum dari Oki. Saya ucapkan selamat. Tetapi pertemuan Adinda Sunan dengan Pak Kapolda, dengan Dirkrimum, tidak berarti kasus ini langsung dituduh akan mengamankan Oki. Saya tidak melihat ke sana. Nah, jadi kalau Adinda Sunan mengatakan bahwa tidak ada hubungannya, ya pasti akan disampaikan seperti itu. Karena apa yang disampaikan Adinda Sunan itu yang disampaikan Oki. Tetapi pertanyaannya, kalau polisi melakukan tracking, pemanggilan, ya kita akan dengar keterangannya. Apakah benar dia tidak terlibat? Apa latar belakang kenapa dia bertelepon? Sehingga ada rekaman pembicaraan Oki dengan Reza Gladys. Kira-kira begitu. Dilihat seperti apa kedekatan Oki dengan eh, Nikita Mirzani. Kita udah tahu semua. Apalagi tentang saya, kami duga Oki inilah yang mempengaruhi. Kan banyak yang ngomong ke kami bahwa Oki ini diduga mempengaruhi klien-klien saya untuk cabut kuasa ke saya. Makanya saya bilang satu-satu mereka bermasalah, biarlah mereka menghadapi risiko dari perbuatan mereka. Begitu. Upaya penangguhan penahanan terhadap Fadel mungkin ada lagi nggak sih Bang mau ngajuin? Saya udah dengar pernyataan dari Kasih Humas adik saya Kompol Nurmadewi. Saya sudah ngomong dari awal ke Fadel, kepada keluarga Fadel, bahwa tidak mungkin ada penangguhan penahanan terkait dengan kekerasan seksual anak di bawah umur. Yang ada kita ingin secepatnya dilimpahkan agar ada proses persidangan dan sidangnya pun tertutup untuk umum karena anak di bawah umur. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada upaya hukum lain? Ada pra peradilan, kemudian gelar perkara khusus. Tapi sepertinya kita belum concern ke sana. Jadi kita sekarang menunggu, kan 20 hari pertama sudah, sekarang 40 hari. Mudah-mudahan di rentang waktu ini akan segera selesai kasusnya dan atau Loli berubah pikiran. Karena akan kami ambil langkah hukum. Kira-kira begitu. Bang, beberapa waktu lalu keluarganya Fadel bilang bahwa belum ada terpikir untuk melaporkan Laura. Itu seperti apa, Bang? Tiba-tiba Abang bilang bahwa setelah Abang pulang dari Medan baru eh, kan. Kan tidak semua apa pembicaraan kami diinfokan kepada kalian. Kan kita berkomunikasi. Tadi baru berteleponan. Sedang dipertimbangkan. Sedang dipertimbangkan efek negatif positifnya. Mereka tanya begini, Bang, kata Martin, Om, kalau dia panggil Om, kalau dilaporin, ngaruh nggak kepada si Fadel? Ya saya bilang, sekarang yang dilaporin Fadel itu dua. Satu, kekerasan seksual anak di bawah umur. Yang kedua, aborsi, menyuruh dan atau mengetahui. Satu 4 tahun, satu 15 tahun, akumulasi 19 tahun. Nah, kalau ini dilaporkan si Lolinya, dia terancam 4 tahun. Nah, kita mau tahu apakah Loli ini merubah keterangan dari yang awal menjadi ada perbuatan kekerasan seksual dengan aborsi, ya tergantung kepada Lolinya sendiri. Nah, secara hukum memang nggak akan ngaruh kepada Fadel. Tapi kalau dia mengatakan keterangan itu ternyata dipaksakan, itu lain cerita. Bisa saja Loli bilang, itu semua saya disuruh, kan bisa. Kan BAP boleh dirubah. Di pengadilan aja bisa dirubah. Yang tidak boleh itu setelah disumpah. Itu baru bahaya. Begitu.